Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raina Disiana Pravitri, NPM 100818253, Fakultas Ilmu Komunikasi, Bidang Kajian Public Relation, Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Strategi Kampanye Produk Lokal Indonesia dalam Membangun Kesadaran Merek. Studi kasus munculnya iklan produk Erigo di Billboard New York City. Konteks pada penelitian ini adalah bisnis fashion yang sedang mengalami jumlah peningkatan yang pesat, khususnya di Indonesia. Dengan maraknya bisnis fashion, kesadaran merek menjadi hal yang penting agar merek dan produk dapat dikenal di masyarakat. Salah satunya adalah Erigo. Erigo merupakan salah satu produk lokal Indonesia yang menjalani bisnis fashion. Agar bisnisnya tetap berjalan, Erigo selalu membangun image dan kesadaran merek. Banyaknya pesaing membuat Erigo menerapkan strategi baru dalam memperkenalkan merek produknya kepada masyarakat. Fokus penelitian ini yaitu bagaimana strategi kampanye produk lokal Indonesia dalam membangun kesadaran merek. Pertanyaan penelitian yang pertama adalah mengapa Erigo melaksanakan strategi kampanye Indonesia Represent untuk membangun kesadaran merek, bagaimana perencanaan produk lokal Erigo dalam membangun kesadaran merek, bagaimana Erigo memanfaatkan media sebagai publikasi kampanye dalam membangun kesadaran merek, dan bagaimana hambatan yang dialami Erigo selama melakukan kampanye dalam membangun kesadaran merek. Tujuan penelitian yang pertama adalah untuk mengetahui alasan Erigo melaksanakan kampanye Indonesia Represent dalam membangun kesadaran merek. Yang kedua, untuk menganalisa dan mengetahui perencanaan kampanye produk lokal Erigo dalam membangun kesadaran merek. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisa pemanfaatan media sebagai publikasi ketika pelaksanaan kampanye Indonesia Represent. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dialami Erigo selama melakukan kampanye dalam melaksanakan kesadaran merek. Kemudian subjek dan informan penelitian. Subjeknya adalah produk lokal Erigo dan informannya Digital Marketing Lead Erigo, Southeast Asia Media Relation and PR Strategist, serta pengikut sosial media dan konsumen Erigo. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, alasan mengapa Erigo menggunakan strategi kampanye Indonesia Represent dalam membangun kesadaran merek adalah banyaknya merek produk lokal baru yang membuat Erigo harus membuat strategi baru dalam membangun kesadaran mereknya. Dalam strategi baru ini, Erigo membuat perubahan besar atas kesadaran merek. Program kampanye Indonesia Represent memberikan ciri khas yang dibutuhkan Erigo dalam upaya membangun kesadaran merek. Nah, ciri khas ini yang telah dibentuk Erigo melalui program kampanye dapat mengiring stigma dan opini masyarakat yang baik terhadap Erigo. Strategi kampanye Indonesia Represent dapat menuai ketertarikan masyarakat terhadap merek Erigo dan menciptakan kesadaran merek. Ketertarikan ini juga menciptakan kesadaran merek karena menimbulkan antusiasme dan daya tarik masyarakat untuk berupaya mencari tahu merek produk lokal Erigo. Kemudian ada perencanaan kampanye. Perencanaan kampanye dibagi menjadi dua, yaitu rapat tahunan dan rapat praacara. Pada rapat tahunan membahas mengenai analisis situasi, analisis tujuan, segmentasi, anggaran, dan waktu dan lokasi kegiatan. Sedangkan pada rapat praacara membahas pembagian job desk tim Indonesia dan tim US, kemudian membahas pembagian tugas dan rencana publikasi. Kemudian media publikasi kampanye menggunakan media online yang dibagi menjadi tiga, yaitu platform media sosial, platform iklan online, dan platform portal berita. Platform sosial media menggunakan Instagram dan YouTube, pada iklan online menggunakan Instagram, Facebook, dan Google Ads. Pada platform portal berita ada portal berita dari Indonesia dan portal berita dari US. Kemudian hambatan dalam melaksanakan kampanye ada dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal, adanya miscommunication, sedikit waktu persiapan, perbedaan jam kerja antar tim, jadwal keberangkatan KOL yang tidak sesuai. Sedangkan pada hambatan eksternal ditemukan PPKM yang masih berlaku di Indonesia, pop-up store yang hanya dibuka di US pada saat campaign berlangsung, KOL yang melanggar SOP PPKM. Kemudian kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, Erigo melaksanakan kampanye Indonesia Represent karena kurangnya awareness dan masyarakat terhadap merek produk lokal, khususnya Erigo, serta banyaknya merek produk lokal yang bermunculan. Perencanaan kampanye terdiri dari dua tahapan, yaitu rapat tahunan dan rapat praacara. Publikasi mengenai kampanye menggunakan media publikasi online melalui platform media sosial dan portal berita untuk menjangkau lebih luas masyarakat. Hambatan yang dialami Erigo dalam pelaksanaan kampanye berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.
Saran dalam melakukan strategi kampanye pemasaran, ada baiknya bahwa Rio mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang pada perencanaan sebelum dilaksanakannya kampanye. Sebaiknya dalam melaksanakan kampanye dan jika mengikut sertakan KOL harus lebih dipilih lagi dengan bijak agar tidak terjadi kesalahan yang ada sebelumnya. Kemudian jika ingin meningkatkan penjualan sebagai tujuan lain, ada baiknya Erigo juga membuka offline store di Indonesia agar masyarakat Indonesia tidak hanya melakukan pembelian melalui e-commerce. Dalam mempublikasikan kampanye, Erigo seharusnya memperluas lagi media yang digunakan untuk penyebaran informasi mengenai pelaksanaan kampanye. Salah satunya dengan sejumlah media online seperti platform berita online yang memiliki segmen di bidang lifestyle sebagaimana dengan Erigo, atau bisa juga melalui kerjasama dengan stasiun TV untuk memperlihatkan kegiatan kampanye secara luas agar dapat menjangkau lebih banyak lagi masyarakat yang sadar dan tidak akan lupa akan adanya produk lokal Erigo melalui kampanye ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.